Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Baik. Baik, Bu. Alham- Alhamdulillah. Ini di rumah semuanya apa ada yang di luar? Di rumah. Buat Bu. Di rumah. Di rumah. Alhamdulillah kalau di rumah semuanya. Langsung saja ya Ibu mulai pembelajaran hari ini. Ya. Apa sudah terlihat gambarnya? Halo? Sudah Bu. Sudah ya? Oke, kita hari ini mempelajari mengenai sumbu simetri dan nilai optimum. Sebelum ke materi, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menentukan titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat, menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat, menentukan titik optimum dari fungsi kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai B dan C. Apakah dari kalian ada yang masih ingat? Gimana sih karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C? Silakan, siapa? Saya mau yang nilai Abu menjelaskan. Ya, Jika A lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas titik balik minimum. Sedangkan jika A kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah titik balik maksimum. Terima kasih. ya ini absensi berapa ya? Absensi 24. Ya, nanti dikasih nilai tambahan. Kemudian yang berdasarkan nilai B-nya, Saya siapa Bu. yang mau? Siapa ini? Saya Safira nilai B. Pertama Absensi berapa? absensi 27. Ya, silakan. Yang pertama, jika A dan B memiliki tanda yang sama, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Dan jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri tepat berada di sumbu Y. Terima kasih. Ya, benar sekali. Terima kasih, Safira. Kemudian yang berdasarkan nilai C, siapa yang mau? Saya Bu. Oh, siapa ini? Dua. Mirza. Firza absensi berapa? 16. 16. Yang satunya tadi siapa? Usfin, Crispin absensi berapa? 31. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Saya dulu. Ya, silakan. Jika C lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di
Negatif. Ya, yang satunya tadi siapa? Mirza, Bu. Oke, silakan. Jika C lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di negatif. Berarti sama ya, seperti Uspin ya? Iya. Ya. Terima kasih, Mirza. Nah, Ibu mau mengulang kembali. Karakteristik grafik fungsi kuadrat. Jika nilai A-nya itu bernilai A lebih besar dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas dan memiliki titik balik minimum. Dan jika A-nya kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah titik balik maksimum. Kemudian untuk nilai B, jika A dan B-nya memiliki tanda yang sama, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, maka sumbu simetri di kanan sumbu Y. Dan jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri tepat berada di sumbu Y. Kemudian untuk nilai C, jika C lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di positif. Dan jika C-nya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di negatif. Kemudian titik potong terhadap sumbu X. Sumbu X digunakan untuk menilai X-nya, sehingga berlaku fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Langsung ke contoh aja. Misalkan ada soal tentukan titik potong terhadap sumbu x dari y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya ini disama dengankan 0. Sehingga ini y-nya diganti 0, x kuadrat min 6x plus 5. Nah, ini dicari akar-akarnya. Sehingga ketemu 0 sama dengan x min 5 dikali x min 1. Kemudian dipisah. X min 5, saya tulis lagi. X min 5 sama dengan 0. Maaf jelek tulisannya. Kalau dipindah ruas kan nanti hasilnya X sama dengan ini, 5 ini dipindah ruas ke sini. Berarti hasilnya X sama dengan 5. Nah, untuk X sama X min 1 juga nanti dipindahkan ruas sehingga hasilnya X sama dengan 1. Jadi, titik potong pada Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 itu adalah 5, 5,0, dan 1,0. Nolnya ini dari sini, Y sama dengan 0. Seperti itu. Gampang sekali. Apa kalian paham atau ada yang ditanyakan? Halo? Paham, Bu. Halo? Paham ya? Paham, Bu. Saya mau tanya, Iya, silakan. cara yang pertama tadi itu apa? Cara menentukan yang kayak X minus 5 dan X minus 1 sama dengan 0 itu bisa diketahui minus 5 dan minus 0-nya itu dari mana? Yang menentukan titik potong sumbu terhadap sumbu X tadi. Yang mensubstitusikan kalau nggak salah. Yang sumbu simetri. Bentar.
Gambarnya sudah keluar apa belum? Belum. Ya, belum. Sudah? Sudah keluar? Belum. Belum. Sudah. Masa belum, Dek? Sudah. Yang ini. Sudah, Dek. Bu. Iya, Dek. Yang ini kah? Bukan yang Yang itu loh. Yang langkah pertama. Kok nggak salah? Yang ini. Iya. Bisa Nah, ini kan itu akar-akar persamaan. Dan dicari kelas berapa ya? Yang persamaan kuadrat. Udah lupa apa belum? Kelas Yang tujuan. Ya, ini dicari akar-akar persamaannya. Sudah lupa? Enggak sih. Jadi ini akar persamaan dari fungsi kuadrat x kuadrat min 6x plus 5D. Bentar. Ini itu dari ini x kuadrat min 6x. Nah, kalau dijabarkan lagi, ini tuh sama kayak gini loh. Yang ini loh, x dikalikan dengan x, hasilnya kan x kuadrat. Kemudian kan dengan negatif itu kan min x. Kemudian kalau min 5 dikalikan dengan x itu kan min 5x. Kemudian dikali 1 itu kan hasilnya 5. Nah, dari sini kan hasilnya sama. Nah, x kuadrat min 6x plus 5. Bisa nulis ini. Ingat apa enggak? Yang mencari akar persamaan. Oh iya, Kak. Ya, Bu, makasih. Kelas berapa itu bersama berat? Ya, jadi seperti itu. Untuk materi minggu depan itu mengenai itu ya, Dek, menentukan fungsi kuadrat dipelajari terlebih dahulu agar kalian besok pas dijelasin paham dengan mudah gitu. Ini sudah Kakak share latihan individunya di Google Classroom, silahkan dikerjakan. Terakhir hari ini jam itu 12 malam. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.